Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muslim Putra. Di video kali ini kita akan mencoba berbagi tutorial Adobe Premiere Pro untuk pemula. Pastinya udah kita ringkes ya, kira-kira kalau teman-teman yang baru ingin belajar itu pertanyaannya itu apa aja, pengennya bisa apa aja gitu ya. Sebelum kita masuk ke Adobe Premiere Pro, alangkah baiknya teman-teman sudah mempersiapkan file teman-teman dulu. Jadi pertama kita pisahkan nih. Paling enak itu kita bikin namanya folder file video misalnya. Folder-folder ini nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Misalnya ada audio, ada video, ada misalnya lagi di sini ada grafis gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar nanti file-file kita itu terorganisir gitu ya. Lalu file project. Nah, kenapa file project itu penting? Karena nanti ketika kita save project Premiere Pro, dia akan membuat yang namanya file auto save seperti itu. Jadi nanti akan banyak sekali. Di sini sudah saya memiliki 4 folder sementara karena kebutuhan saya mungkin hanya segini. Ini audio sudah dikumpulkan satu tempat, video sudah dikumpulkan satu tempat. Sekarang kita akan masuk ke Adobe Premiere Pro-nya. Teman-teman buka Adobe Premiere Pro-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini interface pertama kali kalau teman-teman buka Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan versi Adobe Premiere Pro 2024. Teman-teman nanti mungkin bisa menggunakan versi yang lain. Meskipun tampilannya berbeda, tapi pada intinya sama ya. Teman-teman nggak usah bingung, langsung saja kita membuat project baru. Ada di file new project. Project itu apa? Project adalah istilahnya ruangan untuk kita bekerja gitu. Contoh nih, misalnya analoginya kalau kita mau melukis, maka kita membutuhkan sebuah ruangan yang bisa kita gunakan untuk kita melukis kan seperti itu. Nah, nanti di dalam ruangan itu kita memiliki banyak kanvas, banyak project, banyak gambar-gambar, itu gak masalah gitu ya. Ini silakan teman-teman namai. Cari aja kolom yang bernama project name. Ini misalnya di sini. Lalu yang gak kalah penting adalah project location. Akan diklik di sini lalu choose location. Saya contohkan di sini saya akan menyimpan di file project. Jadi silahkan teman-teman buat folder baru ya. Klik kanan new folder. Ini sangat direkomendasikan karena nanti Premiere Pro akan membuat file autosave yang cukup banyak. Jadi kalau nggak dibuat folder sendiri akan cukup mengganggu seperti itu. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Misal tampilan kita berbeda, teman-teman bisa masuk ke Windows, Workspace. Nah, bisa dipilih di sini. Bisa editing, efek, banyak ya. Misalnya untuk awalan kita menggunakan editing, workspace-nya agar sama gitu ya teman-teman. Misalnya tadi workspace-nya beda, tampilannya bisa menggunakan workspace yang namanya editing, maka kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini ada panel-panel. Nah, ini ada biru-biru ini garis, namanya panel. Di Premiere Pro kita bisa membuat banyak panel. Nah, panel-panel ini memiliki fungsi macam-macam ya. Misalnya di sini program. Nah, yang paling umum teman-teman perlu ketahui adalah di sini nanti adalah tampilan hasil akhir video kita. Tuh. Sedangkan di sini ini banyak. Ada source, efek control, audio clip mixer, metadata dan sebagainya. Tapi umumnya yang sering terlihat atau sering on sendiri gitu adalah source dan efek control. Terus ini adalah video preview atau video belum kita masukkan gitu. Dengan efek control kita bisa memberi efek pada video kita yang kita seleksi seperti itu. Mungkin teman-teman bingung, langsung aja kita coba ke topik selanjutnya, yaitu membuat sequence baru. Jadi ini kita sudah memiliki project, kita belum bisa mengedit nih. Nah, kita tinggal membuat sequence baru di sini. Di sini ada new item, bisa melalui sini sequence. Saya cancel dulu, atau bisa melewati sini file new lalu sequence. Saya close lagi. Bisa juga melalui Ctrl plus N. Nah, seperti ini. Misalnya teman-teman ingin mengedit video standar, umumnya menggunakan HP atau menggunakan kamera mirrorless, maka silakan pilih preset di sini, digital SLR, lalu pilih
di 1080, silakan ambil yang 30 fps misal ini. Ini biarkan saja. Lalu kita namai sequence kita, hasil akhir video kita nanti itu judulnya seperti apa gitu. Nah misalnya ini adalah saya namai tutorial. Oke. Nah setelah kita memiliki sequence, maka kita memiliki timeline gitu. Di sini kita bisa membuat sequence itu banyak sekali. Maksudnya misal di dalam ruangan kerja kita di studio kita itu membuat banyak kanvas gitu ya. Kita bisa menggabungkan kanvas-kanvas itu juga. Kita mau menggambar yang di sini menggambar apa, di sana menggambar apa, itu sama aja. Jadi ini project adalah ruang kerja kita, sedangkan nanti ini sequence adalah kanvas kita gitu ya. Nah sekarang kita sudah bisa memasukkan video kita atau kita sudah bisa mengedit video kita ke dalam Premiere Pro. Caranya kita perlu mengimpor dulu foto dan video kita atau yang akan kita edit. Kita akan mengimpor file. Ada beberapa cara. Yang pertama di sini bagian project kotak ini kita bisa klik 2 kali, maka kita bisa mencari langsung di sini project kita. Misalnya di sini video. Kita juga bisa mengimpor dalam bentuk folder seperti ini ya, nanti di Premiere Pro akan menjadi bin. Jadi kalau teman-teman memiliki project dengan video yang banyak banget, silakan teman-teman pilih satu folder aja biar nggak repot gitu. Apalagi kalau udah dinamain seperti ini ya, enak banget. Import folder. Nah, kita klik import folder, maka dia akan masuk seperti ini. Cara selanjutnya untuk mengimport, kita bisa juga klik kanan, import. Ini sama ya. Atau bisa juga di sini file, import. Atau kita bisa juga pencet Ctrl+I seperti itu. Ya kita coba klik kanan, import. Atau yang di sini file, import. Kita masukkan audionya kita masukkan semua, import folder. Nah misal teman-teman mendapati peringatan seperti ini, artinya ada beberapa audio teman-teman yang tidak support gitu ya. Ini saya sengaja saya kasih satu yang tidak support. Nah biar support gimana, kita convert dulu menggunakan VLC misalnya. Kita oke aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi file yang tadi ada peringatannya itu nggak masuk ke Premiere Pro karena untuk formatnya atau dia menggunakan lisensi open source, sedangkan Premiere Pro maunya itu yang legal-legal aja gitu ya. Contohnya file-file berbentuk MKV, nah itu nggak bisa masuk ke sini. Ini contohnya bin file audio. Nah kalau kita kembali ke project, jadi project ini tampilan project di sini adalah keseluruhan aset kita atau footage kita gitu. Kita bisa klik di sini file video. Ketika kita klik 2 kali maka dia akan muncul di source. Nah ini kita bisa melakukan rokat di sini ya, atau memotong video. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu memotong video. Untuk memotong video ada banyak caranya, tapi paling umum untuk menambahkan video dan audio masuk ke dalam timeline. Jadi nanti kita itu menyusunnya di sini ya, di sequence ini atau di timeline. Kita bisa dengan cara seperti ini, kita langsung drag and drop seperti ini. Jadi misalnya ini kita mau membuat sequence berdasarkan settingan video kita, atau kita akan membiarkan sequence kita tetapi video kita yang mengikuti sequence kita gitu ya. Ini misalnya saya menggunakan change sequence setting. Jadi manapun yang dipilih nggak masalah gitu teman-teman. Ini misalnya video yang ini saya masukkan. Atau kita juga bisa dengan cara klik 2 kali di sini. Nah misalnya mau rokat nih, kalau teman-teman syuting kan depannya ada action gitu atau belakangnya ada cut. Nah maka teman-teman perlu bisa melakukan rokat di sini. Jadi scroll seperti ini. Nah ini misalnya di sini mau dibuang sampai sini, ini pilih mark in. Nah seperti itu ya. Lalu di sini misalnya, oh di sini goyang, yang belum goyang sampai sini aja. Misalnya mau seperti itu, saya diklik mark out. Lalu teman-teman bisa memasukkan ke timeline sini.
Untuk memasukkan audio dan video sekaligus, teman-teman klik saja di sini gambarnya ini, drag ke sini, itu. Ini perbandingannya, ini file yang sama, tetapi yang satu pendek, yang satu panjang ya. Atau bisa mengambil audionya saja. Di sini ada gambar, ini kotak sama gambar waveform ini ya. Teman-teman bisa klik di sini, drag video only. Di sini bisa drag audio only. Itu. Untuk memotong video tadi versi pertama adalah kita motong di sini ya, motong di namanya source atau panel source. Nah, ini cara yang kedua untuk memotong video. Kita masukkan video ke sini. Nah, ini ketika kita dari awal setel. Nah, ini kan ada yang nggak enak ya, ada yang blur di sebelah sini. Kita gerak aja sampai kira-kira titik mana kita mau memulai. Nah, misalnya dari sini kita mulai, tapi kita pengen memotong ini lalu dihapus. Nah, caranya kita yang pertama kita bisa menggunakan razor tool ini, klik lalu potong. Nah, setelah terpotong seperti ini, kita kembali ke sini, selection tool, kita pilih ini, pastikan ini putih warnanya, lalu kita delete. Seperti itu ya. Tapi perlu teman-teman perhatikan di sini jadi hitam, ya kan? Karena yang tadi dihilangkan. Bagaimana biar nggak hitam? Biar ini langsung mepet ke sini. Kita klik saja di sini bagian yang kosong, kita delete juga. Itu cara yang pertama. Atau kita bisa menggunakan shortcut. Cara yang kedua kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl plus K. Secara default ya kan ada Ctrl plus K. Nah, ini juga sama seperti tadi. Menggunakan razor tapi sudah langsung dipotong gitu ya. Kalau razor aja ini kita bisa menggunakan huruf C. Nah, ini misalnya bermanfaat untuk teman-teman misalnya di sini ya, di audionya ini udah kelihatan mau dipotong di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Jadi ini nggak ada yang lebih baik, hanya saja semua tool-tool ini mereka memiliki manfaat yang berbeda-beda seperti itu atau keunggulan yang berbeda-beda. Ini sangat efektif misalnya kita akan memotong dengan cepat seperti ini, random aja gitu. Nah, maka menggunakan razor tool. Ketika kita mau memotong presisi, maka kita bisa menggunakan tadi Ctrl K. Misalnya seperti ini, kita pilih lalu Ctrl K. Itu ya. Saya undo dulu. Nah, ini saya kembalikan ke semula. Lalu cara yang ketiga, ini yang biasanya saya gunakan ketika melakukan rock cut atau pemotongan awal gitu ya. Kan biasanya ada rock cut sama fan cut. Jadi rock cut itu fungsinya adalah ketika kita baru memasukkan file, kita potong nih langsung yang bagian nggak kita inginkan gitu. Sedangkan fan cut itu untuk finishing nanti gitu. Misalnya kurang berapa detik gitu, nanti kita melakukan fan cut, kita ulangi lagi gitu. Nah, untuk rock cut biasanya saya menggunakan yang namanya key sama W atau shortcut ya, ini menggunakan hanya ada di shortcut. Misalnya saya mau potong di sini, ini langsung mau saya hilangkan di depannya, nanti langsung saya pencet key, perhatikan di timelinenya. Nah, dia langsung hilang. Lalu mau sampai di sini yang belakang mau saya hilangkan, maka pencet W. Nah, jadi dia langsung ngilangin yang belakangnya. Saya coba lagi seperti ini. Ini nyambung ya, seperti ini. Nah, ini bagian ini mau saya buang, mau saya masukkan yang di sini misalnya. Maka saya pencet key. Nah, dia akan mengejar langsung ke titik dia mulai. Nah, sampai sini aja, lalu saya pencet W. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Misal teman-teman ada pertanyaan tentang memotong video, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita sudah menambahkan video. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan audio. Jadi caranya sama persis ya seperti tadi kita menambahkan video. Untuk mengimport seperti tadi kita bisa klik kanan, klik 2 kali di sini, kita pilih file audio atau kita pilih folder. Tadi kita sudah memilih folder, ini file audionya di sini. Kita bisa preview audio kita di sini. Misalnya
ingin memperbesar agar lebih jelas untuk waveformnya, kita bisa klik di sini nih. Di sini ini ada seperti ini bulat-bulatan ini, juga bisa kita geser-geser. Misalnya di sini mulainya mau di sini, nah ini makin. Lalu karena ini hanya video, maka di sini mati ya. Tapi jika teman-teman file audionya adalah dari video, maka bisa diklik di sini saja. Nah, ini maka file audionya sudah dimasukkan. Seperti itu. Jadi kita sudah memasukkan audio di timeline. Cara memotongnya juga sama persis. Kita bisa menggunakan tadi huruf C atau razor sini seperti ini misal, lalu kita buang, klik, delete, geser seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Ctrl K. Oh iya, kalau Ctrl K itu kita bisa banyak ya, banyak. Tujuannya itu untuk mengangkat banyak timeline. Jadi ini kalau teman-teman kurang paham, di sini ada V1, V2, V3. Artinya dia layar video. Layar video 1, layar video 3, 2, 3 sampai banyak sekali bisa. Audio juga sama. Artinya kita memiliki banyak layer atau timeline audio gitu, yang A1 sampai A sekian nanti. Nah, di sini yang kita gunakan baru dua channel audio. Ini adalah channel audio dari ini saya ALT dan scroll. Di sini juga bisa. Ini adalah channel audio dari video asli. Sedangkan ini dari musik. Ctrl K sebenarnya bisa kita gunakan sekaligus di banyak timeline. Misalnya saya drag seperti ini, maka saya pencet Ctrl dan K. Nah, maka ini sudah terpotong semua dari bagian yang kita seleksi. Gitu ya. Coba kita lihat topiknya tadi, memisahkan video dan audio, clear dan mute. Nah, ini untuk mute seperti ini, teman-teman bisa didengarkan di sini. Nah, ini banyak suara-suara berisik atau suara ambien, bisa di mute seperti ini. Nah, maka yang muncul adalah musiknya saja, atau misal mau diperkecil suaranya, yang berisik ya, teman-teman masuk ke efek kontrol, klik ini, pastikan terklik di audio dan videonya ini, maka akan muncul seperti ini, motion, opacity, dan audio. Nah, di bagian audio ada level. Di sini kita bisa turunkan seperti ini, klik geser, maka dia akan kecil suaranya. Kalau minus artinya kecil, kalau plus artinya semakin besar gitu. Ini misalnya di sini saya minus 15. Nah, ini masih ada ambiennya, cuman terdengar kecil gitu ya. Lalu misalnya di sini mau agak keras, di sini agak kenceng, atau di sini agak kenceng, di sini agak lirih gitu, kecil. Mudah. Caranya adalah ini di sini pastikan biru ya, di bagian level ini biru. Di sini ada titiknya. Hapus dulu titiknya. Kita akan membuat yang namanya keyframe. Jadi kita akan membuat keyframe. Di posisi ini dia akan kecil suaranya, misalnya berarti kita di posisi ini klik di sini, nah akan muncul titik. Di titik ini kita akan membuat min 15 misalnya ya, 15. Sedangkan di awal tadi min 0, jadi pertama keras kemudian semakin kecil suaranya. Nah, ini bisa dilihat di sini di audionya ini. Nah, ini ada 0, di sini ada min 15. Kalau didengerin seperti ini. Gitu ya. Ini untuk mengecilkan suara. Misal ada pertanyaan, ini cara memisahkan video dan audionya gimana gitu. Ini kita bisa klik kanan, lalu unlink. Nah, ini maka filenya video dan audio terpisah. Kita bisa geser-geser masing-masing. Nih, misalnya digeser ke sini, ya kan? Sedangkan jika kita tidak unlink, maka akan seperti ini. Ini bareng file dan audio asli, file video dan audio aslinya, seperti itu. Untuk menghapus audio, teman-teman bisa seperti ini, drag and drop, drag seperti ini, atau
kita delete aja itu hilang gitu ya. Misalnya ini saya delete seperti itu. Lalu untuk memperpanjang, misalnya ini kan tadi udah terbuang ya, ini bisa kita drag lagi, bisa masih utuh gitu dia. Bisa delete dulu. Misalnya teman-teman nggak sengaja terdelete gitu, ini pengen di paste sampai sini aja, sampai 6 detik, tinggal di drag aja seperti ini. Nah tuh, atau misalnya mau sampai habis, sini akan mengunci gitu ya. Seperti itu teman-teman. Untuk audio, misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah menambahkan transisi. Nah, kita coba masukkan video baru lagi aja. Kita masukkan video yang dalam ini. Kita ambil bagian nah ini misalnya kita mau naruh video di atas timeline video, maka dia akan tertutup seperti ini ya, yang atas yang terlihat, ini yang atas yang terlihat gitu. Kita bisa menumpuk video banyak sekali di sini. Sementara saya susun seperti ini, kita akan masuk ke transisi. Teman-teman bisa cari yang namanya efek atau panel efek. Bisa masuk ke Windows, ini sini window, lalu silahkan klik efek ini Shift plus 7. Dimanakah dia? Di sini. Nah, ini di bagian video transition. Biasanya paling umum kita menggunakan dissolve. Manakah yang paling umum default dari transisi kita? Di sini ada biru-birunya ini, cross dissolve. Coba kita aplikasikan. Kita zoom dulu ini. Klik di sini tulisannya, drag, masukkan ke videonya seperti ini. Jadi dia sudah memiliki cross dissolve. Seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan misalnya deep to black karena dia dari luar ke dalam. Seperti itu. Lalu misalnya nggak pengen buka-buka ini gimana? Bisa nggak? Bisa. Kita drag dulu dua video syaratnya. Kita klik Ctrl dan D. Nah ini akan muncul otomatis. Ini ada yang biru-birunya ini. Dia akan mengejar yang ada biru-birunya. Audio apakah ada? Ada. Namanya audio transition. Sama saja kita bisa klik Ctrl Shift D. Dia akan memiliki transisi di semua namanya seleksi tadi. Misalnya seperti ini. Ini juga mau saya Ctrl Shift D. Nah, misal di awal sini mau dikasih hitam, maka namanya ini adalah deep to black. Teman-teman bisa silahkan eksperimen di sini banyak, ada dissolve, ada video, iris, offset, zoom dan lain-lain. Ini adalah transisi ya. Umumnya di awal dan di akhir kita menggunakan dissolve biasanya, atau menggunakan deep to black karena awalan biasanya lebih bagus hitam, akhirnya juga hitam. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Jadi cara menambahkan teks adalah sederhana sekali. Kita kembali ke file video, kita ambil di sini project, klik project, klik di sini. Untuk versi lama, versi CC di sini ada yang namanya legacy title, gitu ya teman-teman. Untuk versi ini Premiere Pro 2024, maka legacy title di sini udah nggak ada. Untuk versi 2023 biasanya ada di sini new, ada legacy title di sini. Nah, untuk Premiere Pro 2024 itu sudah nggak ada legacy title-nya di sini. Sekarang sudah menggunakan typo tool seperti ini. Kita klik, lalu kita klik di sini. Misalnya Assalamualaikum. Kita masuk ke sini, selection tool, klik. Kita bisa sesuaikan seperti ini. Atau kita klik dua kali maka akan muncul ini ya. Kita klik type toolnya ini dua kali maka akan muncul dialog atau panel essential graphics. Itu akan muncul kita mau mengubah
teksnya menjadi apa, misalnya di sini saya ubah menjadi the bold, lalu ini arrangementnya, alignmentnya kita akan tengahkan itu. Ini akan rata tengah, maka kan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ada assalamualaikum, ada terima kasih gitu misalnya ya di belakang. Ini bisa dilihat cara mengcopy seperti ini, kita bisa klik lalu ALT share gitu ya teman-teman ya. ALT klik share, sudah akan tercopy banyak. Nah, dulu ketika diklik di sini ada tulisan assalamualaikum. Ini khusus untuk versi 2023-2024 tampilannya seperti ini. Tapi untuk yang lebih lama, versi lebih lama, maka akan muncul semacam essential graphic seperti ini, tapi sama intinya. Nah, ini misalnya teman-teman ini menu-menunya nggak keluar, maka ketika ini diklik, klik juga tulisannya ini assalamualaikum. Tuh. Nah, ini klik, maka akan muncul opsi-opsi ini. Ini kita ganti menjadi terima kasih misalnya ya. Klik, klik. Ini seperti itu teman-teman cara memasukkan atau membuat teks di Adobe Premiere Pro. Lalu bagaimana untuk memasukkan foto atau video lain? Nah, video lain sama saja ya, seperti tadi kita bisa langsung saja seperti ini, drag atasnya, lepas, atau kita seperti ini tadi cari bagian mana yang akan kita masukkan, misalnya bagian ini. Dan ini sampai ini, ambil videonya saja. Ingin dibuat transparan misalnya, kontrol opacity ini seperti ini. Untuk menambahkan foto sama persis ya teman-teman, tinggal klik 2 kali di sini atau import. Kita cari foto yang akan digunakan. Misalnya di sini saya menggunakan logo Kemenaker. Setelah masuk, kita masukkan aja ke sini. Ini kok gede banget, gimana cara memperkecil? Kita masuk ke efek kontrol, kita klik dulu di sini ya, pastikan file logonya terklik. Lalu kita ke motion, setelah itu di scale, kita scale. Dan terima kasih. Ini kok numpuk, gimana biar nggak numpuk? Kita atur posisinya di sini. Nah, ini bawahnya kita. Nah, atau misal mau ditaruh di pojokan, lagi misalnya mau dibuat ini tapi dikasih di pojok. Atau kita klik saja motion, tulisan motion ini kita klik, kita bisa geser-geser bebas seperti ini. Ini mau kita perluas sepanjang video. Bentar, ini kita taruh bawah semua. Ini bagian logo barusan kita taruh di atasnya, maka sepanjang video ada logo Kemenaker. Misalnya mau dimulai dari sini saja, maka inilah contoh menambahkan gambar dan menambahkan tulisan. Jadi ini sangat simpel ya teman-teman, hanya untuk belajar dasar-dasarnya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Ini udah, ya ini menambahkan gambar atau logo. Selanjutnya ekspor video. Setelah kita melakukan editing dan hasilnya dirasa sudah cukup, karena ini kita hanya untuk contoh, itu sudah cukup ya. Kita akan ekspor. Caranya ekspor adalah kita bisa menggunakan yang pertama shortcut Ctrl M. Ini. Atau kalau di Premiere Pro 2024 di sini udah ada panel ekspor seperti itu. Atau kita bisa juga di sini umumnya di versi lama pun sama seperti ini, ekspor
media atau Ctrl M. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung. File name adalah nama dari sequence kita tadi. Jadi misalnya di sini mau dikasih nama yang berbeda nggak masalah. Misalnya test render. Presetnya teman-teman bisa menyesuaikan preset yang teman-teman sukai, tapi umumnya kita menggunakan Math Source Adaptive Rate. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa pilih yang ada di sini disesuaikan dengan profil teman-teman. Misalnya di sini kan tadi basic file saya adalah Full HD. Saya bisa memilih high quality 1080 HD. Nah, ini ya 53 MB saja, tetapi sudah cukup bagus gitu ya, udah high quality. Lalu di bagian location yang warnanya biru ini kita klik, jangan disimpan di sini. Misalnya kita membuat folder baru, ini rekomendasi saja ya, kita namai file render. Karena percaya nggak percaya, nanti teman-teman ketika menggunakan Adobe Premiere Pro akan sering melakukan render. Entah itu karena warnanya kurang, entah karena suaranya kurang, entah karena apa, pokoknya banyak revisi gitu ya. Jadi kita antisipasi membuat satu folder dengan nama file render agar file-file kita lebih tertata. Setelah itu baru atau tinggal kita klik export seperti ini. Ini video hanya berapa detik ya tadi, 16 detik, 20 detik ya. Ini di laptop saya sudah selesai kurang lebih 10 detik ya, kurang. Kita coba lihat hasilnya tadi di file render. Kita tonton sama. Jadi teman-teman mungkin hanya itu untuk hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun request tentang tutorial video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Muslim Putra undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke.